warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Nusantara. Jadi awal masuknya Kesultanan Nusantara itu dimulai ketika sejak abad ke-12 Masehi setelah fase kerajaan Hindu-Buddha. Teori-teori dan metode masuknya Islam ke Nusantara. Pertama adalah teori dari Cina. Menurut Xian A. Berli, Islam disebarkan bersamaan dengan migrasi orang-orang Islam dari Cina. Yang kedua adalah menurut Hussein Hadiningrat, Islam disebarkan oleh pedagang dan ulama dari Persia. Yang ketiga adalah menurut Buya Hamka, Islam disebarkan oleh pedagang dan ulama dari Mekah, Arab. Yang terakhir adalah menurut Snokkhorje, Islam disebarkan oleh ulama dan pedagang dari Gujarat. Selanjutnya adalah metode Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah melalui pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Yang kedua adalah metode perkawinan melalui interaksi masyarakat lokal. Yang ketiga adalah metode tasawuf melalui sikap positif. Yang keempat adalah metode pendidikan melalui pendidikan pesantren. Yang kelima adalah metode kesenian melalui Wali Songo. Yang terkenal itu ada Sunan Kalijaga melalui media wayang dan gamelan. Yang terakhir adalah media politik melalui pendekatan dengan raja dan perluasan wilayah. Kesultanan atau kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, yaitu muara Sungai Pasangan atau Pasai. Terus yang kedua pendirinya adalah Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1290 Masehi. Terus yang ketiga adalah masa kejayaan dari tahun 1383 sampai 1405 Masehi, ketika dipimpin oleh Sultan Malik Az-Zahir. Yang keempat adalah faktor keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai itu disebabkan oleh perang saudara yang memperebutkan kekuasaan internal dan penyerangan bangsa dari Portugis. Sejarah singkat. Tahun 1292 Masehi, Samudra Pasai berhasil menyatukan kerajaan Perlak. Hal ini dikarenakan Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri dari kerajaan Perlak. Tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta, yaitu musafir Maroko yang terkenal di dunia, berkunjung saat masa kepemimpinan Sultan Malik Az-Zahir II. Ibnu Battuta ini menuliskan dalam catatannya bahwa Sultan Malik Az-Zahir II menyambut Ibnu Battuta dengan sangat ramah. Tahun 1524 Masehi, Samudra Pasai dikuasai oleh Ali Mughayat Shah dengan raja terakhir, yaitu Sultan Zainal Abidin IV. Jadi, pada Sultan Zainal Abidin IV ini, dia adalah sultan terakhir dari Kesultanan Samudra Pasai yang akhirnya digantikan oleh Ali Mughayat Shah. Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka terletak di Melaka dekat dengan Selat Malaka, dengan pendiri yaitu Paramiswara atau Prameswara pada tahun 1396 Masehi, yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit yang masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah di tengah
kepemimpinannya, yaitu pada tahun 1396 Masehi sampai 1414 Masehi. Faktor keruntuhan dari Kesultanan Malaka berasal dari faktor eksternal, yaitu penaklukan oleh Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Sejarah singkat Kesultanan Malaka. Sultan Iskandar Shah digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad Iskandar Shah yang berhasil menguasai jalur perdagangan di Malaka melalui perkawinan politik dengan putri dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Muhammad Iskandar Shah ini memimpin pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Muzaffar Shah yang berhasil mengatasi serangan dari Kerajaan Siam serta memperluas wilayah sampai ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Sultan Muzaffar Shah ini memimpin pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi, yang kemudian digantikan oleh Sultan Masyur Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Masyur Shah ini, terdapat Laksamana Hang Tuah yang tangguh. Kemudian, kisahnya itu diriwayatkan dalam Hikayat Hang Tuah. Sultan Masyur Shah memimpin pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi, yang kemudian digantikan oleh Sultan Alauddin Shah. Pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah ini, kerajaan mengalami kemunduran karena banyak daerah yang melepaskan diri. Masa Sultan Alauddin Shah ini pada tahun 1477 sampai 1488 Masehi, yang kemudian digantikan oleh Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ini adalah sultan terakhir pada Kesultanan Malaka yang memimpin pada tahun 1488 sampai 1511. Kesultanan Malaka ini mengalami kemunduran atau keruntuhan pada masa Kesultanan Mahmud Shah yang tunduk kepada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Struktur kerajaan dari Aceh itu sendiri terdiri dari kekuasaan Ule Balang atau Hulu Balang dan kekuasaan alim ulama. Aceh merupakan simbol kejayaan Islam pada masanya. Diplomasi yang dilakukan oleh Kesultanan Aceh membuat wilayah kekuasaannya cukup luas. Wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh yang cukup luas ini meliputi seluruh wilayah Aceh dan negeri di sekitar Selat Malaka, termasuk Johor dan Malaka, pada masa Sultan Iskandar Muda yaitu Sultan ke-12. Pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah, Aceh mencapai puncak kejayaannya, di mana tata pemerintahan diatur oleh undang yang disebut Meukuta Alam. Sultan Iskandar Muda itu sendiri pada masa pemerintahannya berusaha merebut Malaka dari Portugis, namun gagal. Hal inilah yang menyebabkan faktor kemunduran dari Kesultanan Aceh, di mana Sultan Iskandar Muda ini melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1629 Masehi. Selain itu, terdapat penyebab keruntuhan dari Kesultanan Aceh, yaitu tidak adanya pengganti sultan yang cakap dan mampu memimpin seperti Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Raden Patah ini putra dari Raja Majapahit Brawijaya V. Dalam pemerintahannya dibantu oleh Wali Songo. Sistem pemerintahan dari Kesultanan Demak itu sendiri yaitu teokrasi, di mana sistem pemerintahannya itu berdasarkan pada agama atau ilahi. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang menjadi pusat perniagaan dan dakwah Islam. Raden Patah melakukan pembangunan Masjid Demak yang dibantu oleh para wali maupun sunan. Pengganti Raden Patah adalah Adipati Unus yang mendapatkan panggilan Pangeran Sabranglor karena sosoknya yang pemberani dan kuat.
Terakhir, Sultan Trenggono memerintah Demak dan mencapai masa kejayaan pada tahun 1521 sampai 1546, sekaligus masa keruntuhan karena beliau meninggal. Kerajaan Pajang. Pendirinya adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568. Pusat pemerintahan berada di perbatasan Kelurahan Pajang, tepatnya Kota Surakarta dan Desa Makam Haji, Kartasura, Sukahaji. Sejarah singkatnya, pada awalnya Kerajaan Pajang merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak yang kemudian pemimpin Kerajaan Demak, Arya Panangsang, dibunuh dengan kerjasama antara Ratu Kalimanyat, Jaka Tingkir, dan Ki Gede Pamanahan. Jaka Tingkir memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang dan memberikan tanah kepada Ki Ageng Pamanahan sebagai hadiah menjadi Mataram serta menjadikannya bupati. Pada masa kejayaan, Sultan Hadiwijaya memperluas daerah di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun, serta berhasil menaklukkan Blora pada tahun 1554 dan Kediri pada tahun 1577, sehingga mendapat pengakuan kekuasaan oleh para raja penting di Jawa Timur pada tahun 1581. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, terjadi persaingan antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri yang dimenangkan oleh Pangeran Benawa. Setelah Pangeran Benawa meninggal, tidak ada pengganti, sehingga Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai daerah bawahan Mataram. Kesultanan Mataram Islam. Pendirinya adalah Sutawijaya setelah menerima tahta dari Pangeran Benowo pada tahun 1587. Pusat pemerintahannya berada di Pasar Gede, Yogyakarta. Masa pemerintahan di Kesultanan Mataram Islam terdiri dari Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senapati, Raden Mas Jolang, Raden Mas Rangsang, Amangkurat I, dan Amangkurat II. Sejarah singkatnya, setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575, Mataram dipimpin oleh Sutawijaya. Masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Agung dengan kemajuan yang sangat pesat. Mengalami keruntuhan ketika Sultan Agung merebut Batavia dengan tujuan menguasai seluruh Pulau Jawa dari Belanda, tetapi gagal pada tahun 1755. Kerajaan Banten. Pendirinya adalah Fatahillah pada tahun 1525 diberikan oleh Sultan Trenggana. Masa kejayaan saat dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa. Faktor kemundurannya adalah adanya serangan dari VOC yang dibantu oleh anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Seperti yang diketahui, pada tahun 1527, Fatahillah berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dari Portugis. Setelah Fatahillah wafat, digantikan oleh anak dari Hasanuddin dan beliau berhasil melepaskan Banten dari kekuasaan Demak serta menaklukkan Lampung. Pada tahun 1570 sampai 1580, Hasanuddin digantikan oleh anaknya yaitu Maulana Yusuf yang berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Setelah digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaan dan menentang monopoli VOC serta berperang melawan VOC. Namun Banten kalah karena VOC. Kerajaan Gotalo terletak di bagian ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung Sulawesi. Didirikan oleh Dayang Manrabla atau Sultan Alauddin dari Kerajaan Goa dan Kraeng Matoaya atau Sultan Abdullah dari Kerajaan Talo. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Talo pada tahun 1605. Masa kejayaan 1653 sampai dengan 1669 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Faktor kemunduran yaitu penandatanganan perjanjian Longaya dengan paksaan Belanda.
Kepemimpinan kerajaan Gua Talo digantikan oleh Sultan Muhammad Said. Setelah itu diganti oleh Sultan Hasanuddin yang menjadi puncak kejayaan pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Tahun 1666 terjadi perang antara Sultan Hasanuddin dengan VOC dan Arupalaka. Tahun 1667 Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang menjadi awal keruntuhan kerajaan Gua Talo. Kesultanan Ternate didirikan oleh Baab Mansur Mulamo pada tahun 1257 Masehi. Raja Islam pertama Kesultanan Ternate adalah Sultan Zainal Abidin, terletak di Kepulauan Maluku. Sistem pemerintahan, raja atau sultan memiliki kekuasaan penuh. Masa kejayaan tahun 1570 sampai 1583 di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah. Pada masa kejayaan, Sultan Ba'abullah berhasil menguasai semua wilayah Sulawesi, Filipina sampai ke Nusa Tenggara, Kepulauan Marshall yang ada di Pasifik. 15 Juli 1575, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis. Setelah usai masa kepemimpinan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate melemah dan pada akhirnya dikuasai oleh Belanda. Kesultanan Tidore, pendirinya yaitu Baab Masyur Molamo yang berkuasa dari tahun 1257 sampai dengan 1272 Masehi. Raja Islam pertama Kesultanan Tidore adalah Sultan Jamaluddin. Pusat pemerintahan terletak di kota Tidore, Maluku Utara. Wilayah kekuasaan sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram. Tidore bersekutu dengan Spanyol untuk mengimbangi kejayaan Ternate bersama Portugis. Namun, dengan campur tangan dan adu domba bangsa asing, membuat sedikit demi sedikit Tidore mengalami kemunduran.